mereka ini udah nunjukin growth, I can inject you with as much as I can. I don't care about the tadi ya valuasi di situ. Nah, banyak nih teman-teman di dunia F&B itu tergiur sama tadi karena visi-visi dari tech mulai masuk ke real sector. Sorry, aku nggak boleh ngomong real sector ya, seakan-akan nanti yang tech nggak ada sektor gitu ya. Emang Mas Fana, itu tech itu Fana? Fana ya? Fana. Enggak. China aja udah nggak bolehin tech. Para visi udah mulai masuk brick and mortar, gitu aja ada. Ya, lebih halus kan ya masuk brick and mortar. Jadi apa namanya? Jadi aku lali dewe ngomong apa? Para teman-teman F&B mulai tergiur tadi, valuasinya mulai naik ke seakan-akan kayak di tech tadi ya, berapa kali lipat, 5 kali, 10 kali dan segala macam. Which is not real sebenarnya. In the end of the day, ketika mereka dapat investment ini besar gitu ya, tadi mulai pressure dari investor, dari visinya, numbersnya ketemu dalam 2 tahun harus 2 kali 3 kali EBITDA dan segala macam gitu. Tapi again, valuasi yang gede tetap nggak bisa dijual juga, lu nggak bisa partial exit juga. Ada term sheet yang mengikat kamu nggak boleh keluar dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan di situ ya. Jadi kayak ya sekedar good on paper, tapi lu nggak bisa makan juga dari situ gitu. So what's the worth of working hard kalau misalnya tadi kamu nggak menikmati di situ. Nah, so I think it's very wise ketika teman-teman tadi ini sekali lagi on my experience bukan berarti menyerang. We better focus on the profitability-nya dulu dan tadi investment itu lebih langsung ke real sector yang langsung bisa bagi dividen ibaratnya seperti itu lah. Gitu ya. Ini aku mewakili kalian atau gimana? Aku nambahin juga deh. Soalnya kalau nggak boleh panjang-panjang ya Mas. Jangan panjang-panjang ya. Oke. Udah. Dengarkan tadi. Tadi untuk valuation game-nya juga. Soalnya kalau liatin di sektorku gitu kan, sektor F&B juga ngeliatin juga karena valuation game itu akhirnya penambahannya ekspansi itu luar biasa. Dan brand dapat venture kan, dapat capital di sana. Akhirnya karena mereka nggak siap sama operationnya, mereka tuh nggak ada yang concern banget di operationnya sana. Termasuk sales di situnya karena melihatin jumlah outlet gerai, jumlah produk terjual dengan promo bahkan ya Pak ya. Dengan promo itu kan salesnya mereka bagus tapi kan profitnya enggak gitu kan. Nah ngeliatin dari sana itu kan akhirnya kalau cuma gamenya ini kita dikejar untuk ngejar mereka balik modal. Pasti di gamenya di IPO terakhir kan gitu. Tapi ngeliatin itu kan jadi serem. Berarti kalau kita masuk ke sana dengan partner yang mungkin nggak pas ya Pak ya. Berarti gitu kan. Partner yang nggak pas berarti kan tandanya kita juga bakal diserang di situ. Jadi rasa takut sebagai kita orang anak F&B bawahan gitu kan untuk ngomong ke sana aja udah nggak berani. Kalau udah kayak gini, kita bisa ngeliat gerainya bisa ribuan segala macam masuk di mall bahkan ekspansi keluar Indonesia gitu kan. Tapi kalau kita lihat dikejar seperti itu, realnya kita liatin mereka asal kejar tayang gitu kan. Bahkan ada beberapa yang dia dulu visinya adalah misalnya setiap radius 5 kilo baru ada lagi store-nya kan F&B padat karya ya untuk yang kayak gini. Tapi akhirnya setelah dapat isu akhirnya cuma 500 meter dia udah ada lagi gitu kan. Akhirnya nggak bener-bener grab market yang dia sesuai itu tapi pengen besarin itu. Jadi sebagai kayak kopi kenangan ya? Iya bukan langsung sebut merek. Nggak boleh sebut merek. Sorry. Kok langsung sebut merek? BTW yang dari Old Money juga ada loh banyak. Abnormal juga ya? Ini yang besarnya kecil juga ada. Oke, tadi ada pertanyaan apa? Nah, ini ada nggak yang punya cerita serem nih? Cerita serem dapat investor. Mungkin tadi Mas Darsa kayaknya mau itu kan yang pro investment tadi kayaknya Mas. Dia yang outletnya cepet banget tapi mandiri. Mungkin bisa cerita dikit kali. Nah, ini yang ngomong ekspansi nih Mas Darsa nih, boleh cerita Mas Darsa nih. Udah berapa outlet Mas? Sampai gak tahu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Mas Darsa pembicara. Depan aja bawa kamu Mas. Wah senang banget. Belajar. Aku sampai tak catat nih. Perkenalkan nama saya Darsa. Saya dari Moi Group. Sebuah perusahaan. Moi itu yang musuhan sama Nyo ya? Iya. Itu betul. Saya berharap sebenarnya salatnya juga tolong ada di sini. ditayangkan Jadi foto bersamanya gitu. Antara Mas Darsa dengan Mas Mbak. Oke. Jadi awalnya Moi ini sebenarnya sebuah perusahaan yang cuma pengen nyari makan awalnya Mas gitu. Ya, boro-boro kita mikirin strategi 10 tahun ke depan, 15 tahun, 5 tahun ke depan. Enggak. Pokoknya kita jalan ada peluang, mikirin seminggu ke depan ada sales berapa nih, seminggu ke depan. Barulah bertahap-tahap kita naik ke mikirin sebulan ke depan, naik baru mikirin 6 bulan ke depan.
baru 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya awalnya cuma sekedar nyari uang. Jadi sama sekali kita nggak ada fokus untuk mikirin yang namanya administrasi, legal, persiapan kalau nanti ada investor masuk gimana tuh nggak ada kita mikirin kayak itu Mas. Yang penting jualan, profit gitu. Itu yang kita fokusin. Nah awalnya dari modal alhamdulillah dari 3 juta, sekarang kita punya 59 cabang ya, 59 cabang dengan 3 brand. Begitu. Jadi kalau tadi Mas bilang Salad Moi itu kompetitornya Nyo ya, kayak saya rasa udah nggak sebagai kompetitor lagi udah. Udah. Apa sih? Jadi memang di hari ini saya benar-benar fokuskan karena saya bawa 2 tim saya dari keuangan dan marketing memang buat belajar fokus. Jadi saya harap kita bisa belajar bareng. Saya minta aktif juga teman-teman saya. Nah, Mas, jadi di posisi ini kalau ngomongin profit tadi kita udah profit terus growth karena kita fokus bootstrap. Benar, kita nggak percaya sama investor sebenarnya. Saya nggak percaya sama investor karena pikiran saya cuman gimana untung minggu depan, bulan depan, 6 bulan itu aja. Jadi bootstrap aja, uang 80% kita jadiin ekspansi lagi, 80% ekspansi lagi, terus kayak gitu. Barulah kepikiran mulai investor ketika kita mudah masuk ke tujuannya tuh udah bukan cuma nyari uang biasa, kita pengen lebih besar lagi impiannya. Kita pengen as a company pengen punya target 5 tahun sampai 10 tahun ke depan dan kita harap sampai 100 tahun ke depan. Nah, amin. Di sini sudah ada 3 investor yang pendekatan Mas. Sudah ada 3 investor pendekatan, salah satunya dari grup GoFood. Iya betul. Nah tapi problemsnya nih Mas Hedar, mungkin aku bisa sharing. Problemsnya di usaha F&B, mungkin kalau di usaha F&B yang di mall-mall itu karyawannya gajinya UMK. Nah sedangkan kalau kita di perusahaan yang kita induknya sendiri kayak saya sendiri, itu gaji karyawan itu yang paling bawah kru jujur nggak di atas UMK, masih di bawah UMK, yang paling bawah. Nggak mungkin kita yang potong-potong buah dengan target low class dan maksudnya low segmen gajinya di Surabaya, Jakarta UMK-nya Surabaya atau Jakarta. Jadi masih di bawah. Nah, sedangkan investor nih saya juga bingung gitu. Karena secara legal saya masih bingung nanti gimana ya ini masalah di snaker kayak gimana nih gitu kan. Apakah strateginya dipecah-pecah nih perusahaannya gitu kan. Jadi yang kayak kasus sambal-sambal itu ya, pernah kan ya? Ya kan karena apakah dipecah-pecah karena katanya perusahaan di bawah 4,8 M per tahun itu baru boleh mengupah di bawah UMK. Apakah kita pecah-pecah nih perusahaannya kayak gitu. Jadi saya sendiri masih bingung nih. Kalau nanti ada investor misalnya mas-mas semua teman-teman mau invest, saya akan jujur buka-bukaan. Gaji ini masih di bawah UMK nih. Ini gimana nih exitnya, jalan keluarnya gimana nih kayak gitu. Terus ya balik lagi kayak masalah perpajakan, keuangan, kita masih ada yang namanya di GoFood itu, misalnya Mas Hedar nggak tahu masih pakai nama Mas Hedar atau enggak. Setahu saya nasi kulit surga nama brandnya atas nama Mas Hedar, harusnya nama PT dong, ya enggak? Nah ini saya curiga nih, apakah ada Mas Hedar mau ambil sepenuhnya nasi kulit buat dia kayak gini? Hati-hati Ongki, Hanafi, hati-hati. Itu contohnya kayak gitu. Jadi di GoFood aja misalnya namanya masih nama personal bukan PT ini gitu ya, bukan ini itu. Jadi masalah administrasi ini yang saya masih bingung. Nah terus kalau masuk Mas, kalau jadi nih investor mau masukin dana, pertama yang diperhatikan tuh untuk menentukan sahamnya tuh gimana gitu. Misalnya jadilah cocok lah gitu, menentukan sahamnya gimana nih. Salah satunya adalah gimana menentukan angka nilai perusahaan kita gitu. Misalnya tadi Mas bilang angkanya anggaplah 10 miliar atau 100 miliar. Itu dari mana? Gimana gitu. Dan mana yang lebih valid? Kata saya, kata investor, kata siapa gitu loh Mas. Kalau saya pengennya 100 miliar Mas, investor pengen nilai saya 10 miliar Mas. Nah itu saya masih bingung gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Jadi saya minta
saran dan rekomendasinya, dan kalaupun misalnya nggak cukup nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan debat di belakang. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darsa. Ini yang mau jawab siapa ini? Silahkan. Pak coba dulu ya dari perspektif saya, boleh? Ya, makasih Mas Darsa. Ya, makasih Mas Darsa pertanyaannya. Mungkin Pak Boni nanti paling detail mungkin jawabnya. Cuman ini lebih ke pengalaman saya mungkin ya Mas Darsa ya. Jadi yang pertama tadi soal mungkin konteksnya dulu ya. Menurut saya ini agak relate dengan tadi jawabannya Pak Boni ke yang lain terkait ini ya valuation game ya. Nah, ini penting ya menurut saya. Kiskas kebetulan punya pengalaman bahwa betul venture capital kebanyakan melihat valuation game sebenarnya. Emang that's their gameplay untuk kemudian memperbesar valuasi perusahaan tanpa melihat profitabilitas. Tapi menurut saya sebagai sesuatu yang sebagai perusahaan yang punya pengalaman before pandemic, jadi sebelum pandemi sampai sekarang, menurut saya ini lumayan ternormalisasi sekarang. Jadi anggap saja ini sebuah positive mindset ya harapannya buat semuanya. Artinya apa? Artinya kita pernah tuh mau fundraising di tahun 2019 karena kita profit ya di awal 2020 kita mau fundraising sebelum pandemi ketika itu. Dan 2019 pertama kali kita profit ketika itu sebagai perusahaan startup SaaS profit high margin gitu misalnya. Wah kita beli banget nih bahwa oke, kalau kita fundraise pasti bagus nih, banyak yang mau. Ternyata enggak ketika itu. Profitability is not even in the picture gitu. Kenapa kamu profit gitu? Bahasanya kira-kira gampang. Berarti kalau kamu profit, kamu sacrificing your growth dong gitu misalnya. Harusnya kamu bisa expand more untuk grow more gitu. Gampangnya gitu kan. Itu menurut saya ya mindset ketika pre-pandemic kira-kira seperti itu. Cuman pandemik menurut saya lumayan merubah banyak hal ketika kemudian kita fundraising di 2023 ini. Profitability itu menjadi sesuatu yang sangat atraktif in a way gitu ya. Dan kita nggak nyari, ketika itu sebenarnya nggak nyari investor technically, karena tadi belum terlalu butuh dan kita nggak terlalu nyari, tapi kemudian kesempatan untuk bertemu beberapa orang dan mereka sangat tertarik dengan profitabilitasnya gitu. Meskipun menurut saya valuation tetap penting karena itu gameplaynya mereka ya. Dan ini menurut saya kita sebagai pengusaha dalam hal ini perlu paham sebenarnya cara kerja investor tuh kayak gimana sih. Nggak ada investor yang mau rugi pasti. Dan investor sebuah startup punya mindset, aku pengen invest di winning player gitu ya. Winning dalam artian mereka itu 10 kali growth. 10 kali ketika saya masukin $1 juta, berarti harusnya ini jadi $10 juta dalam 7-10 tahun. 7 tahun biasanya kan cycle-nya venture capital itu, fund-nya mereka. Karena venture capital juga sebenarnya sebuah startup bahasanya kan. Dia kan juga fundraising technically dari investor lain. Atau nyuci uang ya Mas ya? Dia juga fundraising gitu. Oh udah dihalusin ya? Sorry. Ya, dan ketika kita paham soal itu, jadinya kita harus berpikir ketika kita melakukan fundraising, tadi bahwa kita harus tahu, kita harus punya story seagresif itu, seambisius itu. Dan buat kita sebenarnya ini sesuatu yang positif, dan positif dalam artian mindset untuk kemudian agresif dan ambisius untuk kita terkait perusahaan kita menurut saya penting gitu dalam hal ini. Seperti tadi persis bahasanya Mas Darsa, awalnya mungkin sebuah sesuatu yang sifatnya oke, bisa menghidupi cash flow kita sehari-hari, tapi we want more gitu kan. More itu apa gitu kan sebenarnya? How big we want it to be gitu sebenarnya. Kayak tadi Kiskas misalnya ya udah target kita yang paling dekat ya $100 million company gitu. Revenue kita harus $100 juta gitu misalnya. Dalam kita punya modal gimana caranya bisa mencapai itu. Jadi menurut saya mindset visi seperti tadi itu jadi poin penting. Artinya apa? Saya sering banget misalnya ketika jadi juri terus ngasih feedback ke deck itu, saya bilang ini mimpimu kekecilan gitu. Your dream is too small. Ini nggak bakal bisa raise venture capital, nggak make sense buat mereka masuk ke sini karena mereka nggak bisa, apalagi kalau dia nggak tahu marketnya ya. Harus berpikir gimana caranya kamu punya market dan punya cara untuk meng-capture market, $1 billion market gitu misalnya. Tentunya ini hopefully is a real ini ya, bukan valuation of a 1 billion, tapi memang real revenue of misalnya 100 million atau ini. Itu pertanyaan saya. Poin kedua tadi soal administratif. To be honest, menurut saya administrasi
fundraising atau any M&A atau any proses ini ya, proses yang sifatnya corporate decision ya, itu adalah momen tepat sebenarnya untuk kemudian menstrukturkan hal-hal seperti ini sih. Buat saya pribadi, buat kita pribadi di Kickstarter itu ngedrive banyak hal supaya itu jadi lebih rapi memang eventually. Apalagi kalau mimpi kita 10 besar ya, lebih besar tadi ya Mas Darsa, sehingga momen-momen itu memang menjadi semakin penting. Cuman apalagi kalau fundraise pertama dan di pengalaman Kiska sih, ketika itu memang mereka nggak sedetail itu untuk memahami, mengecek atau mereka nggak sedetail itu dalam artian mereka nggak sedetail itu untuk kemudian mengaudit segala hal di kita. Dalam artian mereka sebenarnya sebagai investor juga smart enough bahwa sebagian besar startup di Indonesia start from a very unidealistic situation gitu. Konteksnya memang nggak ideal gitu. Misalnya tadi gaji di bawah UMK atau BPJS misalnya gajinya di atas UMK tapi BPJS-nya ngakunya UMK gitu-gitu. Terus banyak karyawannya sebenarnya kontrak dan lumayan kompleks ya sebenarnya struktur atau regulasi ketenagakerjaan di Indonesia gitu sebenarnya. Tapi dalam konteks pengalaman Kiskas mereka nggak sedetail itu. Tapi hal-hal yang penting menurut saya kayak pajak itu penting ya. Jadi biasanya ditanya misalnya pembayaran pajak seperti apa dan sebagainya itu harus clear. Kalaupun nggak clear biasanya ada klausul tuh bahwa ketika ada responsibility pajak yang muncul misalnya setelah pendanaan bisa jadi itu menjadi responsibility founder misalnya contohnya gitu. Bisa jadi ada clause kayak gitu. Artinya misalnya tiba-tiba ternyata setelah 5 tahun pajaknya nunggak gitu misalnya. Tiba-tiba harus bayar 2 miliar gitu. Itu nggak bisa diambil dari dana pendanaan tadi misalnya. Karena pendanaan tadi untuk operasional next gitu ya. Contoh bisa jadi ada case kayak gitu. Tapi pendanaannya proceed gitu misalnya. Maksudnya ya berarti kita bayar itu dari cash flow kita contohnya. Terus yang kedua tadi soal how to calculate valuation ya Mas. Ini saya nggak bisa ngomong dari F&B nanti Mas Boni pasti paling bisa. Cuman valuasi itu sendiri menurut saya yang paling tepat kalkulasinya dari real metrics yang kita anggap penting. Yaitu revenue sebenarnya atau profit itu sendiri. Perusahaan publik valuasinya dari profit ya. Jadi multiply of profits. Nah multiply ini biasanya ada standar tiap industri. Nah itu yang harus dipahami dari F&B kira-kira standarnya seperti apa. Kalau bukan profit biasanya revenue kalau misalnya belum profit. Contoh kalau di Kiskas sebagai perusahaan SaaS itu multiply of revenue adalah perhitungan valuasinya. Kalau di Kiskas misalnya contoh misalnya revenue $10 juta, typically misalnya valuasinya ya 5-7 kali kalau sekarang. Kalau dulu waktu zaman-zaman bisa jualan gitu misalnya gampang cari investor tuh bisa 10-20 kali. Kalau sekarang 5-7 kali biasanya. Bisa jadi tadi misalnya profit atau bisa jadi GMV misalnya kalau misalnya dia sifatnya marketplace. Jadi ada setiap industri atau setiap bisnis model biasanya punya cara untuk menghitung valuasinya. Dan F&B saya yakin termasuk standar, udah banyak standarnya di situ. Dan sebenarnya kembali lagi valuasi itu soal jualan jadinya Mas. Benar Mas Darsa tadi, kalau Mas Darsa bilang valuasi kita 100 miliar, terus ada yang mau, ya technically berarti berhasil jualan 100 billion. Sepakatan konteksnya. Beda dengan perusahaan publik ya konteksnya, yang sebenarnya perusahaan publik juga sama, cuman yang beli jauh lebih diverse gitu dan lebih kompleks mengontrolnya. Kalau ini kita mungkin cuma ada 4-5 orang, apalagi banyak yang mau tadi ya, itu bisa di-compete one another tuh. Wah yang ini maunya 15 nih gitu. Kamu bisa 15 nggak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kesepakatan jadi konteksnya. Cuman ada semacam baseline-nya lah tadi kalau menurut saya. Baseline-nya tadi dari real metrics yang matters gitu. Revenue, profit, atau GMV, atau kalau yang makin sosial sifatnya biasanya kayak active users gitu-gitu tambah ambigu itu. Itu dari saya, terima kasih Mas Darsa. Jadi valuasi itu the art of gedabrus ya bisa dibilang Mas ya. Ngejual mimpi kita tuh sebesar apa gitu loh. Wah nanti ini semangkanya bisa muncul dari angin gitu. Pak Boni mungkin kalau ada tambahan. Sebelum ke pelaku langsung ya soal valuasi ya. Saya nanti tambahin soal yang valuasi tadi. Ketika kita ngomong valuasi, semua perusahaan tetap harus ada valuasinya kan Pak. Cuman kalau valuation game tadi dalam rangka mencuci uang tadi itu menurut beliau itu saya setuju itu soalnya ada venture itu, capital gitu ya. yang dana dari US sudah habis kok masih kayak cowboy itu saya bingung dulu. yang itu ya kan ya. inisialnya inilah kayak kamar mandi itu. Ya betul. Kemudian tentang profitability ya, ini buat teman-teman juga mesti paham betul bahwa kalau kita
mau dapetin investasi segala macam dari investor yang real investor, itu tentu saja mereka juga nggak akan mau invest di perusahaan yang tidak profit dan hanya menggunakan valuation game saja. Tapi adalah sebuah perusahaan yang dia punya kemampuan untuk mengenerate profit, tapi dia memilih untuk memutar kembali profitnya itu untuk pertumbuhan, bukan dinikmati langsung. Jadi sengaja nggak ngambil profitnya, ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau perusahaan ini memang tidak mampu mengenerate profit, itu yang menjadi sebuah ya tadi dipertanyakan ini terus opo valuation game tok gitu ya. Karena kalau dilihat matriksnya GPM-nya aja enggak ada, gross profit-nya aja enggak ada. Sehingga ketika iya kan, gimana kemudian dia mau dapetin profit? Economic matriksnya sudah salah gitu ya. Sehingga ketika mungkin kalau sekarang perusahaan ini net profitnya belum ada secara perusahaan di akhir tahun. Kenapa? Karena belum tercapai economic of scale-nya. Misal kita memproduksi sesuatu. Saya kebetulan ada usaha yang sifatnya adalah manufaktur gitu ya. Manufaktur itu kan kalau kita punya kapasitas produksi tertentu, kalau kita bekerja di bawah kapasitas produksi itu, maka kita tidak efisien kan. Misal saya punya mesin, ini per jam bisa ngeluarin 10.000 produk gitu. Tapi kita jalankan dengan 2.000 produk, pasti tidak efisien, pasti tidak profit. Terus gimana caranya? Saya harus memaksimalkan itu. Nah, untuk memaksimalkan ini, untuk tercapainya economic of scale yang sesuai dengan kapasitas produksi, saya harus akuisisi market kan. Nah, akuisisi marketnya gimana? Kita cari investasi untuk mengakuisisi market supaya produksi saya menjadi masuk akal. Sehingga saya able to create a profit. Tapi kemudian ketika ada profitnya, kemudian mau kita pilih untuk ini mau dibagi, kita tidak growth atau growth pelan-pelan, atau ini mau diputar lagi untuk the next growth segala macam. Nah, itu menjadi pilihan dan menjadi kompleks tergantung sekali dengan bidang usahanya. Usaha saya yang di manufaktur beda sekali dengan usaha yang di Jala sebagai startup misalnya. Itu sifatnya berbeda. Tapi ingat, apapun itu, mau software as a service, mau apapun segala macam, matriksnya profitnya harus ada. Gitu. Sehingga ketika kita ngomongin burning segala macam, itu tuh ada dua macam sebetulnya. Ada burning yang kebakaran, ada yang memang membakar gitu ya. Karena kalau kebakaran itu, kebakaran lari-lari gitu kan. Nggak tahu, uncontrolled soalnya fire gitu ada ya. yang kayak nggak ada profitnya itu, sebut aja Tanihub itu misalnya gitu. Triliunan hilang gitu loh. Waduh. Tapi dapat funding loh, triliunan loh. BUMN lagi. Kok nggak nganu sama KPK ya? Itu ada sentimen pribadi. kayaknya kenal gitu. Kayaknya kenal. Satu komunitas semuanya kan. Satu komunitas. Saya ikut malu kan. Nah, kemudian kalau tentang valuasi tadi saya setuju dengan Mas Delta, valuasinya akan sangat tergantung dengan bidang usahanya, tapi mostly pasti dari revenue atau dari profitability-nya. Kemudian dikalikan sesuai dengan industri tadi itu. Nah, detailnya nanti Pak Boni yang bisa lebih menjelaskan. Tapi kalau soal metode valuasinya secara akuntansi ada namanya discounted cash flow, ada segala macam, ya itu tetap kita pakai seperti biasa. Jadi di Jala misalnya, walaupun waktu itu ketika kita seed funding pre-series A kita belum profit. Kemudian gimana cara ngitungnya, tetap aja mana laporan keuangannya dihitung dengan discounted cash flow, bla 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 segala macam. Ya semuanya dihitung seperti memvaluasi sebuah perusahaan sesuai dengan apa adanya, sehingga memang betul tadi Mas Delta juga bilang bahwa saat ini era setelah pandemi ini agresivitasnya para venture capital sedikit berkurang ya, sehingga multiply tadi kita nggak bisa dapetin yang cakep-cakep kayak pendahulu-pendahulu kita dulu gitu. Itu agak iri sih sebenarnya. Jadi sekarang udah lebih ke arah yang bisnis normal gitu ya. Kalau dulu 2012 tuh ngedabrus aja dapat duit, gitu kan? Itu gak kompeten padahal kayak saya itu dapat duit. Berhasil ya? Enak banget tuh loh. Dapat miliaran tuh kok gampang banget tuh. Langsung valuasi. Mungkin Pak Boni, valuasi di industri F&B, F&B ya. mungkin Oke. spesifik. Mas Darsa, izin saya macak investor ya. Tanya jawab boleh dapat mic. Mas Darsa, saya mau nanya beberapa. Tadi Go Ventures ya?
Yang approach Go Ventures, betul? Oke. GoFood. Bukan salatnya ya Mas Dari Moy. dari yang approach tadi. Yang approach Dari GoFood apa yang namanya? Argo. Iya. Argor. Oke, sorry. Kemarin Ini meeting sama fundraising East Venture bukannya ya? mentor racing. Mas, tadi berapa cabang? Sekarang 59 dengan 3 brand. 59 dengan 3 brand. Mirip seperti Hungry modelnya. Jadi satu cabang banyak brand. Oke, kelola sendiri atau di-franchise-kan? Kelola sendiri. Semua? Semua. Oke, that's good. Karena kalau di-franchise-kan itu nggak bisa dihitung valuasi. Tahu ya? Jadi kalau VC atau investor, VC terutama dia nggak ngitung kalau sifatnya di-franchise-kan. Sorry to say Mas. Jadi memang model franchise kecuali ada klausul yang memang misalnya di-franchise-kan, ada klausul yang memang di buyback atau memang itu sifatnya profit sharing kerjasama, itu bisa diklaim sebagai valuasi tadi. Tapi kalau tadi adalah kelola sendiri semua, which is good. Nah, itu satu. Yang kedua, Go Venture Argor tadi udah ngeluarin angka belum valuasinya berapa? Belum, baru pendekatan kita ibaratnya baru sharing, tapi belum buka-bukaan data belum. Oke, baik. Berarti belum dibuka ya angka profit ya. Saya juga nggak akan nanya profitnya berapa di sini. Kemudian Mas sendiri butuh investasi ini sebenarnya buat apa? Pertama untuk ekspansi brand, karena kita mengeluarkan yang kita tadinya makanan produknya side dish ya, seperti salad, jus dan kopi go gitu ya. Kopi go ini kopi buah, jadi belum ada, dari kita fokus di kopi yang lebih sehat gitu. Nah kita mau masuk ke, ini sebenarnya rahasia tapi nggak apa-apa karena di sini, jadi saya buka-bukaan. Mau masuk ke main product, jadi makanan pokok seperti ayam geprek. Karena itu, tapi versi healthier. Jadi versi yang sedikit lebih sehat, bukan yang paling sehat. Gitu. Punya lu gak sehat bro. Agak bercanda ya. Ini direkaman jadi ya. Sebenarnya kalau dibilang ya? ngambil pasarnya Mas Haidar sedikit aja Mas. Sedikit gitu. aja. Oh. Beda. Ayamnya disembayangin dulu gitu ya. Anyway. Berarti belum tadi jadi untuk nambah brand, jadi brand-brand baru lagi untuk meningkatkan pasar, dan kita juga mau establish di kota-kota yang besar juga untuk brand-brand tersebut untuk multiply profit. Terus tapi selain itu kita juga pengen dengan ada pendanaan kita bisa memaksimalkan profit. Misalnya yang sekarang 15% bisa dapat 20% gitu ya. Jadi misalnya dengan kita kerjasama dengan perusahaan seperti mayones kita tadinya kita produksi sendiri, kita kerjasama sama perusahaan yang memproduksi Pizza Hut dan lain-lain. Jadi kita bisa menekan economic of scale. Ya kayak gitu. Jadi tujuannya jadi satu untuk multiplier profit itu sendiri, yang satu lagi untuk juga menekan biaya cost seperti kita menguasai dari tadi itu. Ya, hati-hati gini. Biasanya investor tidak terlalu keen untuk invest kepada sesuatu yang baru. Karena yang akan dilihat kan projection dari track record revenue bisnis yang udah ada atau brand yang sudah ada ya. Jadi kalau tadi bilang mau tiba-tiba ada main produk, berarti so that's something new, ya kan? Mereka nggak terlalu keen untuk eksperimental tadi di situ. Jadi lebih baik difokuskan kepada ekspansi atau multiplikasi atau memang untuk bikin economic of skills-nya di situ. Nah, setahu saya Argor atau Go Ventures itu tuh biasa mainnya di angka, tadi sih bocorannya Mas Haidar di angka 30 sampai 50 M. Is that number yang memang Mas Darsa butuhkan atau lebih? Angkanya dulu nih investment, jangan ngomong valuasinya dulu. Tergantung sahamnya sih. Kalau jangan ngomong ke sahamnya dulu. Anda sebagai investment Anda butuh berapa sebenarnya? Jangan ngomong sahamnya dulu. Investment. Ya, angkanya berapa numbersnya? Sekitar 100. 100 itu benar-benar bisa diproyeksikan dengan benar di situ. Like berapa multiplikasi dalam let's say 3 tahun gitu. 5 tahun kita sudah ada. Dari 100 bisa berkembang menjadi berapa proyeksinya? Sekitar 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat berarti 300. Itu minimal sih. Jadi kita bikin range minimal. Iya ibaratnya pesimis sampai ke. Oke, got it. Artinya proyeksimu kan mungkin sudah valuasi di angka 300 M dong. Proyeksimu sendiri nih di situ kan ya. Nah dia mau masuk berapa nih? Misalnya tadi ngomong 30 M. Berarti otomatis 10% dong.
Sesimpel itu ngitungnya, segampang itu ya. Kalau itu multiplikasinya dari proyeksi Anda. Tapi investor kan nggak punya hitungan sendiri, ya toh. Tadi kalau dibilang tax sekarang 5-7 kali ya. Tadi yang sekarang ya, valuasi dari revenue atau dari profit multiplikasi tadi 5-7 kali gitu. F&B biasanya lebih kecil. F&B biasanya 2-3 kali biasanya. Tapi again, in the end of the day saya sepakat sama beliau-beliau, kesepakatan. Jadi misalnya nih ya, ternyata si GoVenture maunya, Argor tadi maunya 30%. Terus Mas Darsa nawar 15% aja deh. In the end of the day kalau itu kayak dagang kacang kok, bener. In the end of the day akan sepakat, ya lu maunya berapa, gua maunya berapa. Nggak mau ya sudah, take it or leave it gitu. Jadi sebenarnya ada baseline-nya, tapi tidak menjadi semata-mata saklek, di situ enggak. Ya, jadi monggo aja. Tapi baseline-nya tadi kalau 300 dia mau invest 30 berarti 10%. Simple as that. Tapi Mas mau nawar 5% aja deh. Ya oke-oke aja kalau dia setuju. Oke. Ya, di situ. Tapi make sure 100M-mu tadi itu tuh terproyeksikan dengan benar karena 100M itu banyak loh Mas. I mean like you wanna build a mega factory yang atau mau akuisisi lahan untuk pertanian buah atau apa sehingga economic of scale-mu benar gitu. Nah, biasanya mereka akan detailing sangat detail penggunaan usage of fund-nya tadi 100M itu alokasinya kemana gitu. Nah, tadi kalau tadi ada new brand tadi saya asumsi mungkin itu 30-40% Anda akan alokasikan ke new brand, sisanya ke economic of scale. Berarti Anda harus membuang dulu nih yang 30-40%. Anda harus alokasikan lagi. So you have go back to the drawing board lagi untuk tadi investmentnya tadi situ. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian tadi masalah UMK atau tadi ya administrasi nggak benar, come clean aja. Come clean. Lu punya pajak yang nggak beres, misalnya belum bayar pajak atau pajaknya masih berantakan, belum bayar sesuai peraturan, come clean aja di depan. Everything must be put forward. Be as transparent as it is di depan investors. Karena kalau Anda menyembunyikan, dalam arti mungkin nggak mau tahu, mungkin Anda merasa nggak perlu tahu deh saat ini gitu ya, tapi itu malah bahaya nanti di belakangnya. Jadi ngomong apa adanya. Biasanya mereka akan bantu untuk solve biasanya. Oh nanti gini. Atau tadi ada klausul lu tanggung resikonya ketika terjadi pemeriksaan dan segala macam. Tinggal lu agree nggak sama term and sheet-nya gitu. Ya, semoga dijawab ya Mas Darsa ya. Oke, sebenarnya aku penasaran dari sender di kalau pajak tadi cukup clear ya Mas. Tapi yang di bawah UMK ini yang tadi perihal di bawah UMK. Nah, Pak Boni, karena yang diinvest sama old money kan juga ada tuh Pak. Yang gaji di bawah. Mas Darsa, oke. Kalau boleh saya mau kurang ajar dikit boleh nggak Mas Darsa? Nanti di belakang aja ya. Iya. Bapak, mungkin saya mau nanya dikit. Kalau dalam case-nya Darsa ini sering terjadi kan, saya tetap berpihak kepada kenapa nggak nyari duit mungkin old money terus bikin manufacturing ke belakang, mundur ke belakang tadi ya, bikin package produk terus FMCG instead of expanding outlet sekenceng-kencengnya menggunakan venture gitu. Mungkin ada yang VC itu sangat tertarik jumlah outlet. Oke. Numbers is everything for them. Jadi kalau misal sampai 100 outlet, 500 outlet dalam 5 tahun is very karena mereka butuh jual lagi kan ke next steps-nya. Oke. Iya kan? Mereka kan butuh valuasi itu situ. Ya, nah ini dari tadi tuh mau ngasih ke Pak Alex gitu loh. Pak, saya kasih pembukaan dikit ya Pak ya. Biar ada konteksnya ya Pak ya. Oh iya nggak apa-apa, sini aja. Lihat mau gitu. Oke ini kan ada pertanyaan itu kan. Oh ya, enggak, aku biar Pak Alex menjelaskan. Cuman saya mau menjembatani saja gitu. Jadi Mas Edo tadi kenapa kok nggak ke old money aja sih gitu loh. Gitu kan sih. Kenapa kok nggak deketin Salim aja gitu ya, harus pakai itunya, kenapa visi? Nanti nama itu ditit gitu ya, uncensored ya. Tapi di tag. Itu gitu kan. Dan juga sebenarnya kalau kita ngomongin visi mungkin nanti di balik layar gitu kan ada juga gitu loh yang kayak perusahaan konvensional seolah-olah jadi teknologi gitu loh.
Ya. co-working space gitu lah, collapse gitu kan. Ya. Ya mungkin diajari ya cara ngebullshit, nanti minta ajarin Mas Delta, Mas Arya untuk ngebullshit gimana caranya. Seolah-olah Salat Moy ada teknologinya kayak robot gitu kan, valuasinya biar 10 kali. Nah ini nih, tadi saya bingung ini. Ini saya mau mengenalkan Pak Alex nih. Kan banyak banget ya tipe ya. Bahkan tadi saya waktu nyeting acara ini kan ini settingan ya. Audiensnya settingan juga. Iya, ini kalian semua tuh kita setting juga yang datang aja gitu kan. Bayaran semua, dapat bayaran Mas? Berapa? 50 ya tadi? Parkir aja. Oke. Tadi kita bayar 50 ya. Nah itu saya baru tahu bahwa modal Ventura itu bukan venture capital. Gitu loh. Jadi sebenarnya ya di Indonesia ini baik masyarakatnya mungkin yang goblok gitu kan, kayak saya nggak tahu gitu. Salah kan. kaprah aja sih. Salah kaprah. Kalau saya goblok sih Pak. Atau emang sebanyak apa sih tipe investment nih Pak? Ya. Pak Alex, mungkin boleh dikenalkan dulu, perkenalan diri dan sekaligus menjawab. Saya sebetulnya Alex ya. Saya berangkat dari sebetulnya akselerator Switzerland. Jadi 2019 ketika saya balik dari Switzerland itu, saya bawa waktu itu memang program dari pemerintah Switzerland. Very simple sih. Jadi kita mau nuker startup Switzerland dengan Indonesia. Apa sih bedanya startup Swiss dengan startup Indo? Saya bikin laporannya dan ADB waktu itu approve. Makanya sekarang mereka menggelontorkan hampir 3 triliun untuk 6 science technopark di Indonesia. Jadi itu attach kepada universitas lah, ITB, UI, UGM itu dapat semua. Nah memang seperti juga Ketua OJK mengatakan, Pak Siregar mengatakan bahwa memang financial literacy kita memang masih jauh ya, bukan hanya dari segi usernya, pinjol kan, kita masalah pinjol ya kan, tapi juga dari founders daripada startupnya ya. Tadi saya cuma menyambung, interesting apa yang tadi disebutkan oleh Mas Edo. Jadi pengalaman saya, kebetulan saya banyak topi juga, saya di Asosiasi Venture Capital for Startup Indonesia ya, Amvesindo. Saya kebetulan ketua bidang untuk IoT, Internet of Things dan Green Tech. Ya, ketua kita memang Pak Edi, sebelumnya Mas Jeffrey, which is Astra Venture, sekarang adalah BNI Ventures, which is Plat Merah Venture. Ya, jadi leadershipnya berbeda. Antara ini juga udah membuat keunikan. Venture capital yang oleh Merah, BNI, BRI, ya kan, Mandiri itu punya investment thesis yang berbeda dengan seperti kita misalnya yang swasta gitu, ya kan. Stage-nya juga berbeda. Tesisnya misalnya dia ada yang di fintech, ya BRI misalnya UKM dan sebagainya. Sedangkan misalnya kita di deep tech. Nah, kembali lagi memang menarik bahwa pengalaman saya, kalau saya melihat seperti tadi konvensional ya, bukan digital misalnya ya, kita scale up-nya tuh di membesarkan mereka punya factory ya, with a new brand. Katakanlah misalnya saya di Batu Malang, itu snack ya, dia jualannya cuma lokal, tapi udah komplit lah, ada HCP, halal, bla bla dan sebagainya. Wah kita interesting nih, karena dia cuma dalam regional Jawa Timur, tapi sebetulnya ini bisa di scale menjadi ke Los Angeles, ke Brussels, ya, Amazon dan sebagainya. Kita create aja, kita beliin tanah di sebelahnya, kita pasang mesin-mesin yang super canggih, ya, kita didik orangnya, dan kita punya brand sendiri, which is not related to the founders originally. Jadi kita cuma nambah kapasitas. Salah satu yang baru kita ambil juga di Batam misalnya, itu kita seaweed. Misalnya, dia punya seaweed di suatu Batam area industri, dia sudah ekspor ya ke Cina, Hong Kong ya kan, bird nest ya, bird net not seaweed. Jadi istilah bird net, sarang burung ya. Udah komplit satu-satunya kan. Untuk bird nest yang diekspor itu dia harus ada cap imigrasi lah, ke departemen inilah, dan dia juga udah ada. Dan dia bilang, "Oh, saya banyak banget inquiry-nya, PO-nya banyak, tapi saya nggak punya kekuatan." Ya udah kita bikinin aja pabrik sebelahnya. Dibuka, kita sewa baru, mesinnya kita tambah, orang kita tambah, itu kita. Jadi pisah udah. Jadi itu banyak cara sebetulnya.
kembali lagi kalau memang kita baru mencoba memang non digital ya, karena kita memang startup digital seperti Steve Blank mengatakan bahwa startup adalah sesuatu organisasi yang dibentuk kayak misalnya tadi Mas Aryo yang kita form untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang bisa di-repeat dan di-scale ya. Saya di Bantul sempat tidur 1 tahun sampai pun 3 bulan tuh di workshop Frogs drone passenger pertama Indonesia dan mungkin ASEAN waktu itu ya, sebelum ada Volocopter dari Karlsruhe, kemudian Shenzhen Iheng dan sebagainya. Itu problemnya apa? Produk yang kita hasilkan yang kedua, ketiga, keempat itu beda-beda. Bagaimana Anda membuat sebuah technical specs ya atau manual book dengan produk yang tiap kali diproduksi beda-beda. Kakinya tiba-tiba sekian sentimeter, tabungnya tiba-tiba cuma 8 liter padahal spek kita 10 liter dan sebagainya. Karena mereka baru beli-beli semuanya dari Tokopedia, Shopee. Waduh, kalau nggak ada yang ini habis dia beli yang ini, ya kan? Akhirnya kan customernya nggak mau. Kalau dia mau order 10 unit, dia mau seperti sama 1, 2, 3, 4, 5, 10 sama gitu loh. Jadi problem di startup kita, terutama di technical atau deep tech adalah how to repeat and scale. Jadi sulit banget membuat itu produk itu berseri dan dalam jumlah yang besar. Jadi itu problemnya. Sedangkan kalau valuasi negotiation skill memang tadi Pak Boni betul banget. Lemah kita kebanyakan di negotiation skill. Saya pernah contoh yang paling mudah sebetulnya. Jadi kembali saya 98 pernah bikin startup Mas. Jadi waktu itu sama foundernya Radio Klik itu berarti Frambors, Mas Malik. Itu jawarannya radio kalau di tingkat nasional. Kita paling gampang, tadi kan bilang katanya kita gedabrus saja dapat duit kan. Saya malah lebih gampang dalam 98. Silicon Valley dia ngasih apa? Duit $1 juta lu buang deh. Gue mau buang aja, bakar aja dia bilang. Gue kasih teknologi, lu jalanin deh. Nah kita rekrut tuh 10 orang. Duit udah ada, teknologinya udah dikasih ya, webmaster cuma 1. Aku kebetulan product manager, cuma keliling ngambilin barang, kita bikin e-commerce lah. Jadi waktu itu Alibaba si Jack Ma masih belajar bahasa Inggris ya di Cina, si Jeff Bezos masih di garasi, masih baik-baikan sama istrinya kan, belum cerai. Gue udah ngeren tempat di Radio Dalam tuh, udah keren bro. Jadi gue dapat $1 juta di dalam account gue sama anak-anak, sama itu teknologinya dikasih sama dia, keren banget. Jadi kita potret, naik webmasternya cuma 1 naik, buku, pakaian, tapi nggak ada yang beli gitu loh, karena nggak ada gadget kan 98. Kita keren-keren aja, ganti-ganti produk, tapi nggak ada penjualan. Ya, sampai 2 tahun emang dibiarin terbakar aja. 98 itu berarti masih Pentium 2 ya Mas? Kayak gitu. Yang lucu apa? Itu mungkin idenya saya kasih ide nih. Masih dial up. Nih. Ya, dial up bener. Mereka masih dial up Iya, kan? warnet. Iya. Yang lucu apa? Kita punya ide sebenarnya cakep loh. Ini bisa di repeat sebetulnya. Jadi kita connect radio kenapa? Kita pakai e-commerce, begitu ada bid ya, auction, itu pakai radio. Kan jaringannya Prambors ada female, male, bla bla, ini segmennya beda-beda. Nah, dia announce tuh di radio waktu mobil. Hai female lovers, pada jam ini kita ada auction. Kaos ini harganya cuma berapa gitu. Ya, kita kan di mobil, lah mau belinya di mana kan? Cari-cari warnet bro. Wah macet, sampai di warnet udah habis auctionnya. Iya. Lu kan nggak punya gadget. Iya betul. Jadi terlalu cepat antisipasinya. Tapi kalau menurut saya gue diulangin saat ini, gue bilang very good. Jadi itu, jadi memang kembali lagi sebetulnya kalau menurut saya valuasi ada burgers ya tadi yang dikatakan oleh Kiskus, ada burger tuh cuma kotak kubus. Misalnya timnya gimana Mas tadi Darsa? Oh ada CTO, dia qualified nggak? Oh ada CEO-nya qualified nggak? Ada CMO-nya qualified? Oh 100.000 nilainya. Ada revenue-nya, oke berapa revenue-nya? Oh 100.000 maksimum. Ada marketing plan-nya 100.000, maksimum 500.000. Itu yang paling simple atau discounted ya kan. Tapi yang lucu gini, dari offline ke online itu nggak mudah juga. Ada kursus-kursus misalnya offline kan, bimbel, Primagama misalnya contoh. Dia mau onlinein, dia pitching nih ke Silicon Valley investor, ini menarik nih depan.
CFO lo kelas yang pitching, bukan kelas manajer biasa. Dia pitching angka projection, ya kan? Karena kita investor nggak ngeliat lagi sales projection, bullshit. Lo bagaimana bisa sales projection 5 tahun kalau tiba-tiba pandemi? Nggak mungkin. Lo pakai projection pakai dana prakerja, Pak. Iya. Pakai dana prakerja. Lo naik kalau Pak ini book, gue nggak pernah mau lihat kalau sales projection, bullshit tuh. Jadi lucu ditanyain, dia dari offline Primagama dia mau naik ke online, terus dipanjang, wow angkanya kan gila Primagama. Terus ditanya aja sama investornya, pinter banget. Lu kan offline, itu kan lu baru mau online, mana mungkin angka lu segitu di online. CFO-nya bingung loh, sampai dia nunduk, dia bingung, dia nggak bisa keluar, nggak bisa ada exit strateginya gitu loh. Dia bener-bener kayak merah banget mukanya. Anjir, bener juga nih, angka gue kan angka offline, online lu nggak pernah lu kerjain. Bagaimana mungkin lu bisa mengadakan approximity seperti itu, ya kan? Jadi mesti hati-hati nih ngomong angka. Kalau gue tutup ya, kalau kita cuma lihat 5 pitch, aku terima mungkin sebulan 100 pitch ya. Aku cuma nggak mau lebih dari 5. Lebih dari 5 aku minta pendekin. 5 cuma mimpinya apa ya, timnya siapa, roadmap lu gimana 3 tahun ke depan, setahun. Karena tanpa roadmap betul tadi milestones, mimpinya mau kemana nih. Nggak mau investor, mau gue menangani petani kopi, tapi gue juga punya kafe, gue juga bikin roasting, gue jualan di sini. Nggak mau. Karena uang kita mau fokus. Gue mau invest di produk kafenya. Jadi nggak setahun. Jangan sampai waktu lu ngajuin proposal, setahun nggak jadi produknya, minta lagi. Kredibilitas lu hancur. Itu. Jadi waktu pitching minta duit, itu benar-benar harus bisa dapat apa yang diminta tadi, betul Mas Aryo. Kalau gue minta 100.000, gue bisa ngambil 100.000 benar dan berhasil apa yang dijanjikan 100.000. Itu loh. Jangan sampai berkurang. Kalau ya, bisa aja banyak alasan, tapi akan menurunkan kredibilitas Anda. Itu. Nah, yang terakhir ingin apa? Ingin network, apa ingin uang, apa ingin apa gitu. Jadi 5 it's just fine actually for early stage, karena kita kan kebanyakan di early stage. Kalau di later atau yang di growth stage atau investment mungkin lebih kompleks. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Yudan kesini dong. Nah, ini mungkin jujur ya, masih banyak banget yang pengen tanya kayaknya ya. Iya, sebetulnya. Jadi sebetulnya cerita dikit Pak Aslam. Jadi sebetulnya kita setup tadi itu di depan. Udah setup dari pagi gitu. Kalau sampai jam 3 itu, jam 3 kurang 15 kok mendung serem ya gitu. Jadi tadi kita langsung pindah setup selama 15 menit gitu. Nah jadi kayak gini, dengan berbagai macam kekurangan ini tapi cukup seru. Walaupun kita kurang banyak dengar dari teman-teman yang lain sebetulnya. Gitu. Jadi idealnya itu sebenarnya ya, kita mau bikin sharing senja itu yang dimana teman-teman itu bisa duduk bareng dengan Mas Delta, bisa duduk dengan Mas Arya. Yeah. Cuma masalahnya udah. Yeah. Gitu. Jadi setupnya langsung berubah semua. Kan harusnya di situ. Harusnya bisa duduk satu meja gitu, kita pengennya duduk bisa satu ngobrol. meja, jadi bisa guyup, nggak ada pembatas gitu kan. Cuman ya maafkan lah ya. Iya, soalnya Pak Tri yang bertugas untuk ngawasin hujan nggak perform. Gimana sih Pak Tri? KPI-nya, KPI nggak aktif KPI-nya. Itu memastikan tidak hujan loh Pak Tri. Nggak perform. Nggak turun nih gajinya nih Pak. Nah ini mungkin dari panelis ini mungkin Mas Deta, Mas Aryo, Pak Boni ini buru-buru mau langsung pulang? Nah mungkin ini nanti habis sholat ada musola di pojok kiri. Ya mungkin nanti kalau masih mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya nggak usah segan. Gitu. Yeah. Pak Boni juga sugar baby kalau misalnya sugar daddy. Gitu. Sugar daddy kalau dia masih single cewek silahkan kenalan dengan Pak Boni. Gitu. Cowok juga bisa, saya mau jadi sugar baby-nya. Oke. Gitu. Jadi mungkin habis sholat ada musola, guyup aja. Gimana Pak Tri? Ya tadi buat teman-teman kita dapat evaluasi memang yang di belakang suara Mas Aslam ini tidak terdengar jelas.
That's why kenapa kita rekam, biar nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, bisa tetap belajar bareng-bareng. Dan setiap sharing senja insya Allah kita akan lakukan hal ini. Kemanfaatannya tidak hanya untuk teman-teman di Jogja, karena PKJ itu bukan lagi Jogja, tapi jadi Jaya agar bisa menasional juga. Jaya. Dulunya kan pengusaha kreatif Yogyakarta, kita mau jadiin Indonesia disingkat PKI gitu loh. Nah nih bahaya gitu loh. Bahaya ya. Mas Aslam, udah mau maghrib. Kami susah ngedit suaramu, ngedit omonganmu tuh bahaya banget di sini. Bahaya. Tolong ya, 2 jam ngedit lo ini. Ya, tolong. Kita langsung tutup ya. Jadi Kita tutup. Tapi jangan sedih. Kita Januari bikin lagi kok. Iya kan? Nah, Kita Januari bikin lagi. Februari bro, Februari acara yang besar. Oh yang besar. Jadi Januari kita akan bikin sharing senja lagi. Tapi yang direkod kayaknya yang ini aja ya. Lelah capek. Jadi yang udah datang tolong di scan dan registrasi ya. Biar kita bisa bantu untuk sebarkan, dan jangan lupa untuk follow pengusaha kreatif Jaya. Dan juga terima kasih The Tribes. Sama-sama. Untuk partnernya. Halo teman-teman semuanya, sorry aku tambahin buat PKJ-nya sih. Oh iya. Sebagai apa tuh sebagai penasehat. Halo teman-teman semuanya, spiritual. aku mewakili PKJ gitu kan. Jadi PKJ itu emang udah lama banget vakum gitu kan. Kita buat ini sebenarnya komunitas ini dari 2017 dulu. Kalau mau aku sedikit cerita narasi PKJ, awalnya 2014 kita pertamanya bikin pengusaha kuliner muda. Jalan, abis itu industrinya diversifikasi macam-macam, kita nggak bisa nge-grab itu. Akhirnya ganti kreatif gitu kan. Karena kreatif itu kita luas banget, apapun siapapun bisnis apapun bisa masuk ke sana. Iya ketuanya nggak mudah. Makanya mudanya kita hilangin gitu kan, M-nya gitu kan. Ya nggak Pak Boni. Kok mengarah nggak boleh gitu ya. Ada yang jauh lebih senior lu. Nggak berani Pak, investor kan. Masih ada butuhnya. Masih ada gitu kan. Nah karena itu kan PKJ itu dijalanin dulu, kita sering banget bikin sharing senja. Sharing senja kenapa tempatnya pertama di sini kita jalanin di sini, karena sharing senja pertama kita jalanin di sini. Nextnya kita biasanya open untuk siapapun, untuk kolaborasi apapun di tempat mana aja, buat teman-teman untuk menyediakan tempat dan segala macam untuk acara-acara selanjutnya. Nah kita juga pengen di PKJ itu bukan sebagai komunitas kreatif atau pengusaha aja, tapi kan kalian juga pasti punya banyak komunitas di luar ini gitu kan. Jadikan PKJ sebagai hubnya, karena kita pengen sharing informasi sebesar-besarnya di PKJ gitu kan. Inisiasi apapun juga kita bisa akan terima gitu kan, karena kita juga kemarin tuh pasti banyak off-nya, kita jujur gitu kan, karena pengurusnya juga pada sibuk dan segala macam gitu kan. Akhirnya juga kita hal-hal ini abis ketemu lagi kemarin diinisiasi juga sama Mas Aslam, ada Mas Yasa juga dari X1Z Combinator mana ya, nah situ. Nah kita kayaknya mikir, oh gimana kalau kita bikin banyak program-program lagi, karena munculnya mulai inisiasi baru di situ, makanya kita berharap untuk di tahun 2024 kita bakal ada lebih banyak lagi program-program itu. Termasuk di bulan Februari 2024 kita bakal ada acara Meet the Investor, bener kan Mas Yesa? Kamu mau jelaskan detailnya? Nah kita goalsnya di situ adalah banyak banget startup di Jogja juga gitu kan, atau pebisnis Jogja itu kita nggak bisa grab langsung venture capital atau apapun dari Jakarta, karena Jakarta itu susah banget dirangkul dan jaringannya susah. Ya terima kasih. Memang Ampejindo mengakui bahwa tanpa adanya venture capital di situ startup memang sulit untuk berkembang. Saya setuju. Makanya kita juga cukup support sekarang. Kita ke Makassar, Jambi, Padang, Bali dan sebagainya. Jadi colek aja lah kalau menurut saya sekarang timingnya. Jadi kita memang akan lebih banyak ke daerah ketimbang Jakarta yang sudah banyak lah udah di situ. Dan kita mau cocok nih. Makanya join juga. Cocok nih. Coba memang kita juga harus merangkul orang-orang investor Jogjanya sendiri yang masih ngumpet memang. Dan itu kan masih sensitif mereka. Bagaimana kita cara menarik mereka itu keluar. Surabaya kemarin kita lihat juga ada cara tertentu untuk narik orang-orang kayak misalnya yang si Fasa tuh Avian Paint misalnya untuk invest kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu. Itu memang punya cara khusus sih. Mungkin yang terakhir juga bahwa ya kan Merah Putih juga punya banyak ini lintas komunitas bagus. Satu hal mungkin untuk Jogja nih, kalau pengalaman saya, kemudian kita juga punya cukup banyak di sini. Disruptif. Ya, saya nggak mau mengatakan bahwa memang sulit
kopi. Nah ini mungkin Mas Aryo udah tahu banget. Di Amerika memang disruptive innovation itu luar biasa. Jadi dia kalau jalan, dia melihat ini dia bisa mundur 360 derajat. Sedangkan kalau Indonesia kan kebanyakan miring-miring gini pelan gitu. Itu berat memang kadang-kadang. One step innovation. Itu yang dia bisa menjack up GDP ataupun kekayaan dari suatu daerah sebetulnya. Nah ide-ide, mungkin dari ideation sebelum ke incubation, acceleration baru ke investor, ideation yang gila ini yang kita perlu nurture juga gitu loh. Karena kayaknya, sorry to say ya, kita punya summary kemarin, asosiasi venture, hanya satu unicorn tahun 2023, which is eVisery. Gila banget, tahun 22 itu banyak, 5 lebih. Tahun ini cuma eVisery Indonesia. Tahun depan jalan. Nah. Kalau butuh ide juga ada dari ini ada iFram juga buat kambing. Kalau ngomongin investor lokal yang masih bersembunyi, makanya kita kan ngundang Pak Edo. Makanya gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga undang ini juga trap mereka kan. Kita punya komunitas gitu. Gitu. Jadi harapannya adalah itu tadi goalsnya agar Jogja itu jadi lebih punya jalur untuk kesana juga, karena banyak banget dulu kita jalan di community itu kita sadar dengan perkembangan banyak, tapi kita sendiri juga pada bingung kayak Mas Darsa juga. Kita juga semuanya rata-rata gimana sih menghitung valuasi kita gitu kan. Bagaimana kita mengkonek sana, bagaimana kita punya bargaining sama investor gitu kan. Nah, hal-hal itu sebenarnya banyak banget dari tim teman-teman kita, dari anggota juga yang mereka yang pengen tahu tentang itu. Jadi kita terima kasih sekali gitu untuk semua panelis gitu kan untuk bisa men-share ini. Ya. Dan kita juga berharap untuk setahun ke depan di tahun 2024 kita bisa jauh lebih sering untuk mengadakan hal seperti ini gitu kan. Sebulan sekali mudah-mudahan dan always free ya? Iya. Untuk yang sharing senja? Sharing senja always free ya. 2 minggu sekali kemarin katanya. Nah untuk selama Mas Yodan untuk detailnya tentang Meet di investor, monggo silahkan dijelaskan. Lo kok jadi kita lagi? Iya nggak apa-apa. Tadi dia mau ngomongin Meet the investor. Mas Jordan ini di depan Mas Jordan. Oh nggak usah, nanti blocking Mas. Blocking? Oh blocking. Nanti blocking. Aku ngarep mau apa mau? Iya makanya tak suruh kesini. Oh ya. Blocking Mas, produksi Mas, kepentingan produksi. Oke jadi rencana kita berarti tahun depan ya? Iya Februari. Iya tahun depan. Januari. Oh, sharing senja. Jadi sebetulnya kita akan rutinkan sharing senja dan itu untuk untuk acara besar kita di tanggal 24 Februari insya Allah ya. 24 Februari. Nah kita pengen benar tadi visinya atau nilainya dari Mas Haidar tadi, kita pengen teman-teman pengusaha di Jogja ini lebih ngerti mengenai investment yang baik seperti apa dan ketemu langsung sama investornya. Sebetulnya itu. Nah membuka jaringan dan ya di situ ada speed dating juga harusnya ya. Ada ya. Iya sebetulnya itu konklusinya sebenarnya gitu. Saya butuh venture capital juga. Cuman kan kita harus berpikir bagaimana cara mendapatkan investasi yang benar. Tadi katanya panelis-panelis kan sudah menjelaskan semuanya. Kapan sih waktunya kita tepat untuk mendapatkan investment gitu kan, cari investor yang bagaimana. Nah itu yang pemahaman-pemahaman seperti itu yang kita pengen teman-teman juga ngerti gitu, sebetulnya kayak gitu. Gimana? Jadi nanti tanggal Februari, tanggal berapa Silva? 24. Tanggal 24 kita ada acara, yaitu kita bakal mengundang venture capital dan investor dari Jakarta. Yang sudah fix siapa Mas Jasa? Three Hills sama OCBC. Nah, nanti next akan banyak lagi yang masuk. Harusnya banyak ya, bisa dibantu ya Pak Alex ya? Pak Alex nanti oke langsung oke Pak Alex langsung oke. Mas Wilson suruh kesini lah ya. Ya Mas Wilson Cuaca suruh sini, banyak uangnya kayaknya lagian. Iya. Biar senyum semua. Gitu. Cuman sayangnya kami harus memberi ada komitmen fee 100.000. Fee bukan komitmen, kalau komitmen balikin ya. Berbayar 100.000. Cuman value-nya saya rasa oke lah gitu loh. Karena kami perlu untuk book venue yang lumayan besar. Yeah. Cuman untuk acara sharing senja always free dengan value sebesar apapun. Kayak harian ini sebenarnya overkill ya panelisnya sebanyak ini ya. Yeah, overkill nih. Untuk pertama overkill sih. Overkill sebenarnya ada Mas Delta, ada Pak Boni, itu kayak overkill gitu. Overkill gitu. Untuk yang pertama. Aku sama
Sebelum nutup juga aku mau ngasih makasih juga buat Warung Mekar Jaya tadi udah ngirim produk BBQ, Salad Moy, Gacha, Sender, Etikopia, Cokles, Coklat Impian dan Wirati. Terima kasih teman-teman udah support untuk acara ini gitu kan. Itu aja. Thank you. Oke. Jadi sampai jumpa lagi bulan depan. Follow pengusaha kreatif Jaya dan tribes.the Iya. Boleh di aja? Iya. Tribes. Tribes-nya itu apa? Tribes. Tribes.the. Untuk Tribes itu apa coba? Tri bersuara. Mas Tri, itu Mas Tri konteksnya nih inside joke loh. Gak paham ya. Berarti harus nonton dong, harus follow. Harus follow ya. Tribes.the. Ya. Untuk podcastnya ini nanti bakal dalam format video bisa ditonton. Oke. Gitu. So thank you so much. Thank you banget Mas teman-teman. Aslam, para panelis, Jangan Mas lupa Aryo, untuk Mas scan Delta. dan registrasi. Oh ya. Di situ sekali lagi di sini kalau aku pengen teman-teman nanti ke depannya untuk bareng-bareng lagi ngurus membesarkan PKJ, join PKJ. PKJ itu non profit, kita nggak bikin acara berbayar atau apapun itu. Kita cuma benar-benar pure komunitas untuk berbagi kepada masyarakat. Value kita nggak berharap apapun dari teman-teman, gitu kan ya? Iya nyalek, jadi tolong pilih Bahasanya saya, kok bahasa caleg banget ya. gitu kan? Karena PKJ sebenarnya bukan Coblos, ya. asosiasi, gitu kan? Kita coba pengen mengakuisisi HIPMI. Iya. Mas Aslam, Mas Aslam, tutupnya dipercepat Mas. Alat-alat udah pada panas Mas. Jadi terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.